Guru Rengil terkait dengan dugaan korupsi dana desa di kampung di Murwalek. Kami dengar bahwa Bapak melaporkan kasus ini kepada pihak Kejaksaan Negeri Tua. Bisa dijelaskan proses pelaporannya dan kronologis dari kasus tersebut seperti apa, Pak Guru? Memang persoalan dugaan korupsi dana desa itu mulai dari tahun 2015 oleh mantan pejabat Hoi atas nama Robertus Matarai. 2015 dalam pemerintahnya sampai dengan 2018 itu ada keganjilan di dalam pelaporan, dan memang laporan itu saya tidak tahu apakah fiktif atau seperti apa. Itu nanti semua ada di inspektorat nanti sebentar apabila diminta keterangan dari pihak kejaksaan pasti dia bawa laporan asus ke sana. Lalu persoalan dari 2015 sampai 2018 diduga bahwa ada penyelewengan dana desa. Mulai dari tahun 2017 kita buat laporan tapi ya sama saja. Sampai datang pada tanggal kemarin itu tanggal 16 September ketika saya ulang lagi laporan pertama dari tahun 2017 itu rupanya tidak tahu laporan itu mengendap di mana. Saya berjuang lagi yang kedua kali, akhirnya hari Rabu tanggal 16 September 2020 kemarin itu saya masukkan kembali laporan dugaan tindak pidana korupsi dana desa di Murwalek oleh mantan pejabat pertama Robertus Matarai, dan ini saya sudah serahkan sama Kepala Kejaksaan Negeri Tual tanggal 16 September 2020. Lalu yang kedua muncul lagi dugaan korupsi penyalahgunaan lagi dana desa oleh mantan pejabat yang kedua dalam pemerintahan 2019 sampai 2020 awal Agustus 2020 atas nama Thaddeus Rengil, dan dia punya berkas kronologis disertai dengan bukti-buktinya juga saya sudah sampaikan sama kejaksaan kemarin tanggal 6 Oktober 2020. Mudah-mudahan proses dugaan ini sesuai dengan laporan dan bukti-bukti yang disampaikan kepada pihak Kejaksaan Negeri Tual. Mudah-mudahan dalam jangka waktu dekat ini persoalan penyalahgunaan dana diduga dana desa ini bisa dipanggil oleh Kejaksaan untuk diminta keterangan. Ya, apa yang dipersoalkan terkait dengan dana dugaan korupsi itu, Pak? Yang dipersoalkan adalah dugaan korupsi dana. Ada hal-hal yang kalau saya lihat di dalam pertama itu dana desa yang itu ya sekitar 1 miliar lebih itu peruntukan untuk fisik pembangunan Ahoy atau desa itu sedikit, tapi sebagian besar itu diperuntukkan untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Itu seperti itu. Yang saya cantumkan di dalam bukti-bukti fisik di sana itu berupa dia membeli speedboat, mesin Johnson, kompresor, alat-alat mobiler dan lain sebagainya itu, motor, sepeda motor dan lain sebagainya. Hal-hal lain yang tersembunyi itu yang saya sempat ambil bukti-bukti fisik itu. Lalu rumah pribadi ada pertama itu rumah pribadi satu di kampung yang memangnya sebelum selesai, satu juga ada di seputaran Pokerina Langgur ini yang dia beli tanah dan dia membangun rumah. Nah ini masyarakat sampaikan buat saya bahwa kenapa dia punya sumber keuangan dari mana sampai dia harus memiliki barang-barang itu. Nah, begitu pula pejabat yang kedua itu kalau
kita perincikan dengan dana desa mulai dari tahap pertama 2019 sampai 2019 sampai 2020, akhir bulan Agustus, awal bulan Agustus itu sekitar 1 miliar lebih. Tapi saya lihat itu hanya kalau yang si Tadeus Serengil ini, pejabat kedua ini, fisik yang dibangun di sana adalah sebuah bak air, jalan rabat beton atau jalan setapak. Nah, ini juga seperti itu. Apalagi dana BUMDes atau BUMO yang lebih hancur. BUMO lebih hancur. Sempat kemarin saya dapat telepon tadi malam dari kampung bahwa kemarin itu DPR di Kabupaten Maluku Tenggara sudah turun di Ngurwalek langsung di bawah pimpinan Tom Uluk. Nah, itu BUMDes itu banyak laporan dari masyarakat, BUMDes hancur. Dipakai uang untuk buka itu kios BUMO, macet total. Seperti yang saya minta dari si Tadeus ini, saya sempat tanggal 20 kemarin September itu saya panggil dua perangkat Tehoi, Bapak Yakobus Serengil sebagai Kaur Pembangunan dan Ibu Helena Fautnil sebagai Bendahara BUMO. Saya minta memberikan keterangan sedikit. Yang pertama dari Bapak Yakobus selaku Kaur Pembangunan, dia bilang begini, pencairan pada pemerintahan Tadeus Serengil ini, pada saat dia buat pencairan dana desa di sana itu datang terus dia panggil itu kami para perangkat, lalu dia sampaikan dana desa, tapi sesudah itu dia punya program kita harus turun kerja, lalu dia bayar kita punya perangkat punya honor saja. Perangkat punya honor saja. Nah, habis bayar perangkat punya honor, fisik program apa misalnya dia kerja apa, dia perintahkan kita turun kerja. Nah, tapi menurut Yakobus bahwa dua pejabat ini sama saja, kejujuran tidak ada. Itu menurut Yakobus dalam penyampaian. Ibu Helena itu dia juga sampaikan bahwa penjelasan dari Ibu Bendahara BUMO, Ibu Helena, bahwa dana BUMDes dari tahun 2019 tahap pertama senilai 50 juta pada pemerintahan Robertus Materai. Dia terima, tapi habis itu dia serahkan kembali kepada ketua BUMO atas nama itu Ruth Pohwain, istri daripada si Tadeus Serengil. Begitu pula dana yang berikutnya untuk dana BUMDes untuk tahap kedua itu 230 juta. 230 juta itu menurut penjelasan dari ketua BUMDes BUMO Ngurwalek itu bahwa 100 juta dia serahkan sama ketua bendahara untuk dia buka kios BUMO, tapi bukan bendahara yang buka, ketua BUMO yang buka kios. Ternyata kios itu tidak sampai 3-4 bulan macet total sampai sekarang ini. Sisanya 130 juta. Nah, ini dipertanyakan di mana sisa 130 juta sekian itu. Lalu datang tahap yang ketiga itu sebanyak 344 juta sekian. Nah, itu menurut penjelasan daripada Bendahara BUMO itu bahwa dia kasih simpan pinjam kepada masyarakat itu yang memakai itu berkisar dari 5 juta ke bawah. 5 juta ke bawah. Habis itu yang sisi itu tidak tahu dikemanakan uang ini. Ini menjadi pertanyaan, keluhan, keresahan daripada masyarakat terhadap dana BUMO Ngurwalek. Yang terakhirnya perlu saya jelaskan kepada Pak wartawan, satu keluhan yang sangat mengerikan itu seorang Tete. Dia mengeluh karena dana BLT bersumber dari dana desa dipotong. Berapa dipotong? Dipotong 500.000. 500.000. Dari setiap tahap kan, satu tahap kan? Tidak, satu tahap itu 600 satu bulan kan 600. 600.000, tapi karena waktu itu dia bayar kalau tidak salah 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. Akhirnya
Tete turun, dia potong 500.000. Siapa sih namanya? Bapak Justinus Serengil, umurnya 75 tahun. Sekitar itu. Sudah itu ada bukti semua, kita sudah serahkan sama kejaksaan kemarin. Oleh karena itu, barangkali itulah kronologi singkat yang perlu saya sampaikan kepada pihak wartawan. Minta supaya persoalan ini juga harus diangkat dan diekspos. Harapan kepada pihak kejaksaan apa? Harapan saya kepada pihak kejaksaan, semoga laporan disertai dengan bukti-bukti yang sudah disampaikan kepada pihak Kejaksaan Negeri Tual dalam waktu dekat ini cepat realisasi, dan pihak-pihak harus diundang. Pertama, 2 perangkat yang diminta penjelasan tadi, dan teristimewa kunci ada di bendahara dari bendahara 2 orang. Pertama pemerintahan Robertus Materai, ya. Lalu yang kedua mantan yang kedua itu Tadeus Serengil. Supaya diminta keterangan. 2 bendahara ini diundang datang ke kejaksaan untuk memberikan keterangan terkait dengan dugaan korupsi dana desa ini. Barangkali untuk sedikit saya komentar,